Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Arif Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan materi untuk pertemuan ke-6, yaitu logika fazi. Materi ini sebenarnya agak susah kalau dijelaskan dengan model seperti ini, karena ini pure matematik. Jadi sebenarnya kita harus diskusi di kelas ya, dengan coret-coret, dengan contoh-contoh kasus. Cuman karena keadaan ya kita cobalah untuk membahas ini sedikit aja, minimal teman-teman mahasiswa bisa ngerti tentang logika fazi atau fazi logic ya, daripada tidak ada materi sama sekali. Oke, sebelumnya saya mau mengingatkan dulu kepada teman-teman mahasiswa, stay safe, tetap di rumah aja, misal terpaksa harus keluar, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, tetap jaga jarak. Mari bersama-sama kita memutus rantai sebaran virus corona dengan stay at home. Semoga teman-teman mahasiswa tetap sehat, semoga nanti ada diskusi. Untuk absensi silahkan Anda komen di bawah. Oke. Definisi fazi logic atau logika fazi adalah peningkatan dari logika Boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian, di mana logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binary, 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Logika fazi menggantikan kebenaran Boolean dengan tingkat kebenaran. Fazi logic memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabuan, dan juga hitam dan putih. Dalam bentuk linguistik, konsep tidak pasti seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Dia berhubungan dengan set fazi dan teori kemungkinan. Dia diperkenalkan oleh Dr. Lotfi Zadeh dari University California, Berkeley pada 1965. Jadi kalau selama ini kita belajar matematika itu ilmu pasti, matematika yang tidak pasti itu ada, yaitu fazi logic. Kalau dulu kita belajar ilmu tegas, 0-1, hitam atau putih, ya atau tidak, ini logika Boolean ya. Nah, di logika fazi ini kita belajar tentang keabu-abuan. Di antara hitam dan putih itu ada keabu-abuan, atau dalam bentuk linguistik kita bicara sedikit, lumayan, dan sangat. Jadi contohnya misal jarak antara kampus ke alun-alun. Itu misal saya tanya ke mahasiswa, itu nanti pasti jawabannya beda-beda. Bagaimana jarak kampus ke alun-alun? Ada yang menjawab agak jauh, ada yang menjawab sangat jauh, ada yang menjawab agak dekat, ada yang menjawab lumayan dekat. Nah, itu apa? Itu adalah implementasi dari fazi logic. Apakah sedikit, lumayan, dan sangat ini bisa dihitung? Bisa. Ya. Logika fazi didesain untuk menghitung tingkat keabu-abuan. Jadi yang sedikit, yang lumayan, yang sangat ini bisa dihitung karena ada teorinya di sini. Oke, next. Pada himpunan tegas atau crisp, nilai keanggotaan suatu item X adalah himpunan A, ditulis mu AX, memiliki dua kemungkinan. 1 artinya X adalah anggota A, 0 artinya X bukan anggota A. Contoh di sini. Semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah semesta pembicaraan. Anggota A 1, 2, 3. Anggota B 3, 4, 5. Jadi nilai keanggotaan 2 pada mu A 2 sama dengan 1. Kenapa? Karena 2 anggota A. Nilai keanggotaan 2
pada A, itu jumlahnya berapa? Jumlahnya 1. 1 karena 2 anggota A. Selanjutnya, nilai keanggotaan 4 di sini pada mu A sama dengan 0. Kenapa? Karena 4 ini bukan anggota A, melainkan anggota B. Maka 4 bukan anggota A. Next. Contoh 2. Jika suhu lebih tinggi atau sama dengan 80 derajat Fahrenheit, maka suhu disebut panas. Sebaliknya disebut tidak panas. Nah, ini ada contoh kasus suhu. Kita lihat grafiknya. Di atas 80 derajat hot. Selain itu tidak hot. 100 derajat Fahrenheit panas. 80,1 panas. 79,9 tidak panas. 50 derajat tidak panas. Nah, ini kalau secara grafik benar. Ya, karena 80,1 itu di sini dia masuknya ke kategori panas. 79,9 di sini dia masuknya ke kategori tidak panas. Tapi kalau di dunia nyata ini nggak bisa terjadi. Kenapa? Karena kalau kita anggap aja air kalau derajatnya 80,1 dan 79,9, ini kita masukin tangan kita, itu panasnya hampir sama. Ya. Panasnya hampir sama. Kalau 100 dengan 50, oke lah, posisinya di sini dan di sini. Di sini ya. Ini mungkin panasnya beda, tapi kalau ini selisih 0,1 ya, 80,1 dan 79,9 selisihnya 0,2. Ini kalau kita ukur dengan tangan itu panasnya hampir sama. Kalau secara grafik memang beda ya. Nah, terkadang konsep himpunan tegas hanya bisa diimplementasikan pada hitungan aritmatik, tetapi kurang pas jika dialokasikan ke kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling sering kita temui ketika dosen merekap nilai mahasiswa. Itu nilai mahasiswa 85, itu masuknya nilai A. Total ya, nilai total setelah mid, UAS, tugas, kuis, absensi di total semua dan mahasiswa mendapatkan rata-rata 85, itu masuknya A sampai 100. Untuk 75 sampai 85 masuknya AB. Nah, sekarang kondisinya seperti ini. Mahasiswa yang mendapatkan poin 85,1 dia masuknya A. Tapi ada juga mahasiswa yang mendapatkan rata-rata 84,9. Ini cuma selisih 0,2. Mahasiswa tersebut masuknya nilai AB. Ketika mahasiswa menerima nilai itu, oh saya dapat AB, oh saya dapat A. Ya. Cuman secara hitungan di sini yang satu mendapatkan 85,1, yang satu mendapatkan 84,9. Nah, ini selisihnya cuma 0,2. Sebenarnya nggak fair juga model seperti ini. Karena sebenarnya kemampuan dua mahasiswa ini hampir sama. Tapi yang satu dapat A, yang satu dapat AB. Cuman karena implementasinya formula untuk perhitungan nilai itu menggunakan konsep tegas, jadi yang terjadi ya seperti ini. A, AB, B, BC semuanya menggunakan konsep tegas. Ini contoh ya. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Penjelasan selanjutnya, if suhu lebih besar 80 derajat panas, if suhu lebih kecil 80 derajat Fahrenheit tidak panas. Fungsi keanggotaan dari himpunan tegas gagal membedakan antara anggota pada himpunan yang sama. Ada problem-problem yang terlalu kompleks untuk didefinisikan secara tepat. Next. Nah, ini contoh lagi. Misal, variabel umur dibagi menjadi 3. Usia di bawah 35 tahun, dia masuk muda. 35 tahun sampai 55 tahun,
dia masuknya parubaya. Umur di atas 55 tahun, dia masuknya tua. Oke, sekian dulu kuliah Artificial Intelligence kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda komen di bawah. Untuk absensi, silahkan Anda komen di bawah. Stay safe, jaga kesehatan. Tidak usah kemana-mana, belajar di rumah aja. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sekian kuliah dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.